Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan terkait penetapan tersangka Ahmad Suti yang membunuh 2 di antara 4 orang begal. Kasus ini saya melihat dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kalau kita berbicara perbuatan pidana, berarti perbuatan yang melawan hukum, yang dilarang oleh suatu undang-undang. Konteksnya ada 2 peristiwa, yang membegal dan yang dibegal. Yang membegal adalah menurut hukum dapat dipidana atau yang merampok. Yang kedua, yang membunuh dapat juga dipidana, diatur dalam pasal 338 dan 340 atau 351 ayat 3 penganiayaan mengakibatkan mati. Dalam konteks Ahmad Suti dapat dipidana, tetapi ada unsur yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini melihat unsur subjektif, kemampuan dia bertanggung jawab. Dilihat dari 3 alasan. Apakah dia punya kesalahan atau skul yang terdiri dari kesengajaan atau kealpaan. Yang kedua, kemampuan bertanggung jawab, bukan orang gila atau anak di bawah umur. Yang ketiga, ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini adalah alasan yang dimaafkan oleh undang-undang karena perbuatannya itu pertama diatur dalam pasal 48 dan pasal 49, yaitu overmatch keadaan memaksa, dan pasal 49 keadaan darurat notwear. Dalam konteks Ahmad Suti ini, dia berusaha membela diri menurut cerita. Membela diri karena menyelamatkan pertama harta benda dan nyawanya. Dalam pengertian keadaan memaksa atau overmatch harus dilihat pada bagaimana dia dihadapkan dengan pilihan yang tidak bisa untuk melarikan diri atau melawan. Dalam konteks Ahmad Suti berusaha menyelamatkan harta bendanya sehingga dia melawan. Dalam keadaan dia melawan, terjadilah 2 nyawa melayang. Apakah Ahmad Suti dapat dipidana? Saya katakan kalau seperti itu peristiwanya tidak dapat dipidana. Tetapi kalau dia membela melampaui batas, yang dalam teorinya adalah notwear excess, pembelaan melampaui batas, dapat dipidana. Pembelaan melampaui batas itu seperti apa pengertiannya? Dia membela diri atau dalam keadaan memaksa itu dia